Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana bernama Sulaiman. Ia adalah seorang nabi yang diberi karunia luar biasa oleh Allah. Ia bisa berbicara dengan semua makhluk, dari burung hingga semut, dan bahkan menguasai para jin. Suatu hari, seekor burung hudud yang cerdas datang menghadap. "Wahai rajaku," kata hudud, "aku baru saja kembali dari negeri yang jauh. Di sana, ada seorang ratu cantik bernama Balqis yang memimpin sebuah kerajaan megah. Namun, mereka menyembah matahari, bukan Allah." Hati Nabi Sulaiman merasa sedih mendengar hal itu. Ia segera memerintahkan untuk menulis sebuah surat. "Bawalah surat ini kepada Ratu Balqis," perintahnya kepada hudud. Surat ini berisi ajakan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Hudud terbang jauh melintasi lautan dan gurun, hingga akhirnya sampai di istana Ratu Balqis. Dengan hati-hati, ia menjatuhkan surat itu di hadapan sang ratu. Ratu Balqis mengambilnya dan membacanya dengan heran. Ratu Balqis mengumpulkan para penasehatnya. "Ada surat dari Sulaiman," katanya. "Ia mengajak kita untuk menyembah Tuhannya. Apa pendapat kalian?" Para penasehatnya menyarankan untuk berperang, tetapi Ratu Balqis yang bijaksana memutuskan untuk mengirim hadiah berharga sebagai ujian. Ketika utusan Ratu Balqis tiba dengan hadiah-hadiah mewah, Nabi Sulaiman menolaknya. "Hadiah dari Allah jauh lebih baik daripada hadiah kalian," katanya. "Aku tidak butuh harta. Aku hanya ingin kalian menyembah Allah." Utusan itu kembali dan menceritakan segalanya kepada Ratu Balqis. Merasa takjub dan penasaran, Ratu Balqis memutuskan untuk pergi sendiri ke negeri Nabi Sulaiman. "Aku akan melihat sendiri keajaiban yang ia miliki," pikirnya. Nabi Sulaiman mendapat kabar bahwa Ratu Balqis sedang dalam perjalanan. Ia mengumpulkan para jin dan manusia di hadapannya. "Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum ia tiba?" tanyanya. Seorang jin yang kuat bernama Ifrit maju. "Aku bisa membawanya sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk Tuan," katanya dengan bangga. Lalu, seorang laki-laki yang berilmu, yang memiliki pengetahuan dari kitab Allah, berkata, "Aku bisa membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan benar saja, dalam sekejap mata, singgasana Ratu Balqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. "Kita akan mengubah sedikit singgasana ini," katanya, "untuk menguji apakah ia mengenalnya." Tak lama kemudian, Ratu Balqis tiba. Ia disambut dengan hormat. Nabi Sulaiman menunjuk ke singgasana. "Apakah singgasana ini milikmu?" tanyanya. Ratu Balqis terkejut. "Sepertinya ini singgasanaku," jawabnya. Ia sangat takjub melihat singgasananya sudah berada di sana, padahal ia meninggalkannya di negerinya yang jauh. Kemudian, Ratu Balqis diajak masuk ke dalam istana. Lantai istana itu terbuat dari kaca bening, namun ia mengira itu adalah air. Ia mengangkat sedikit gaunnya agar tidak basah. Nabi Sulaiman tersenyum. "Ini adalah lantai kaca," katanya. Ratu Balqis merasa malu, tetapi ia juga sangat kagum. Ia menyadari bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan ilmu yang luar biasa, yang hanya bisa datang dari Allah. Akhirnya, Ratu Balqis bersaksi, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah Allah. Moral, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kekayaan sejati adalah milik Allah. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepadanya. Dan hidayah petunjuk adalah karunia terbesar yang harus kita syukuri.